Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Setari Putri, NPM 2111010209, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Miss Era Oktaviona. Di video ini kita akan membahas 3 materi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri baru muncul menjelang lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Mengapa harus menggunakan bahasa Melayu, sedangkan masih ada bahasa lain seperti bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa? Di sini ada 4 faktor diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah. Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan atau perdagangan di Indonesia. Malaka pada masa jayanya sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam, dibantu oleh para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antar individu. Karena bahasa Melayu sudah tersebar dan digunakan oleh sebagian penduduk, pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Rock Hussein menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk mendidik calon pegawai negeri bangsa Bumi Putra. Yang kedua, faktor kesederhanaan sistem. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana dan bahasanya mudah dipahami. Di dalam bahasa ini tidak mengenal yang namanya gradasi atau tingkatan bahasa, seperti bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa, yang pemakaian bahasanya ada bahasa kasar ataupun bahasa halus. Yang ketiga, faktor psikologis. Suku bangsa Jawa dan Sunda menerima secara sukarela bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sejalan dengan hal ini, di dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan antara bahasa-bahasa daerah yang ingin diangkat sebagai bahasa nasional. Yang keempat, faktor reseptif. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dijadikan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, yang memungkinkan berkembangnya bahasa secara sempurna. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia," dan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab 15 yang berisikan tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan oleh bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung, serta mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan diri kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa malu, rasa rendah diri, atau acuh tak acuh. Kita harus bangga memakai bahasa Indonesia dengan cara mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri.
Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Hal ini berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui identitas seseorang seperti sifat, tingkah laku, dan watak seseorang sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Yang keempat, alat penghubung antar budaya antar daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan untuk segala aspek kehidupan sehari-hari. Seperti di dalam dunia pemerintahan, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dapat mudah diinformasikan kepada seluruh warga. Sebagai bahasa negara atau bahasa resmi NKRI, dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yaitu dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Bahasa pengantar resmi dalam lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, materi pembelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Berhubungan dengan hal ini, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuannya agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kebudayaan nasional yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dalam penyebaran ilmu dan teknologi modern, agar jangkauan pemakaiannya luas, penyebaran ilmu dan teknologi melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, atau media cetak lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga penyampaiannya dapat lebih efektif, dapat lebih mudah diserap oleh pengguna atau pembaca. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara umum antara lain sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat mengungkapkan gambaran, gagasan, atau perasaan secara terbuka yang tersirat di dalam pikiran atau hati kita. Sebagai alat komunikasi, manusia memakai 2 cara untuk berkomunikasi, yaitu dengan cara verbal ataupun non-verbal. Berkomunikasi secara verbal yaitu dengan menggunakan alat atau media bahasa berupa tulisan atau lisan. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal yaitu dengan menggunakan media berupa aneka simbol,
kode, isyarat, ataupun bunyi seperti lampu lalu lintas, kentongan, dan lain-lain yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dengan menguasai bahasa suatu bangsa, memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri terhadap bangsa tersebut. Alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial dapat kita terapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta layanan masyarakat. Contoh yang paling mudah yang dapat kita terapkan dari mengontrol sosial yaitu dengan memedam rasa amarah. Fungsi bahasa secara khusus. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari makhluk sosial lainnya untuk mengadakan suatu komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dapat melalui dua cara, yaitu komunikasi secara formal dan komunikasi secara non-formal. Mewujudkan seni atau sastra, bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan melalui seni, seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa-bahasa kuno, kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau untuk mengantisipasi suatu kejadian yang mungkin atau bahkan bisa terjadi pada masa yang akan datang, atau hanya untuk memenuhi rasa keingintahuan terhadap suatu hal atau suatu kejadian. Mengeksploitasi efek dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki oleh manusia serta akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang diksi atau pilihan kata. Aspek kata. Kata terdiri dari dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat dilihat, diindrai, ataupun didengar. Sedangkan makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Pemahaman terhadap bentuk dan makna kata merupakan syarat bagi pemahaman terhadap kata. Dalam berbahasa yang baik, benar, dan cermat, kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan, sehingga apa yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh para pendengar. Ketepatan pemilihan kata. Bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau ide pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Pemilihan kata yang baik dapat mengakibatkan sebuah gagasan atau ide yang disampaikan kepada para pembaca ataupun pendengar dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata yang bermakna konotatif dan denotatif, kata yang bersinonim, kata umum, kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. Kata bermakna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ialah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas dan apa adanya. Sedangkan makna konotatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang kita ucapkan ataupun kita dengar. Dalam tulisan ragam ilmiah dan formal, yang harus kita gunakan adalah kata-kata denotatif agar keobjektifan bisa tercapai dan mudah dipahami tanpa adanya asosiasi. Kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama.
Banyak kata yang bersinonim yang berdenotasi sama tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kata bermakna umum dan kata bermakna khusus. Kata bermakna umum digunakan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang bersifat umum. Sedangkan kata yang bermakna khusus digunakan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang bersifat khusus atau terbatas. Contohnya, dia memiliki kendaraan, dia memiliki mobil, dia memiliki sedan. Kata sedan lebih khusus dibandingkan dengan kata mobil, sedangkan kata mobil lebih khusus dibandingkan dengan kata kendaraan. Kata yang mengalami perubahan makna. Sejarah perkembangan kehidupan manusia dapat mempengaruhi sejarah perkembangan kata. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain, terdapat kata yang mengalami penyempitan makna, peluasan makna, serta perubahan makna. Kata sarjana dan pendeta merupakan contoh kata yang mengalami penyempitan makna. Kata berlayar, ibu, bapak, saudara, putra dan putri merupakan contoh kata yang mengalami perluasan makna. Demi ketepatan pilihan kata, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang memiliki tampilan yang mirip seperti kata bahwa, bawa, dan bawah, gaji dan gaji, sanksi yang memakai eng dan sanksi yang memakai nk, serta bank yang memakai eng dan bank yang memakai nk. Jadi, pemilihan kata merupakan hal yang penting, di mana jika pilihan kata itu sudah tepat, apa yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh para pendengar atau pembaca. Kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pembaca atau pendengar. Dalam pembicaraan yang resmi atau formal, bahasa yang kita gunakan merupakan bahasa baku. Sedangkan jika pembicaraan tersebut bersifat santai atau tidak resmi, kita dapat menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa populer. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai, dalam berbicara atau menulis kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Dalam situasi resmi, kata yang kita gunakan adalah kata-kata baku. Dalam situasi umum, kata yang kita gunakan yaitu kata-kata umum. Dan dalam situasi khusus, kata yang kita gunakan adalah kata-kata khusus. Kata baku dan kata tak baku. Kata baku ialah kata yang mencirikan bahasa Indonesia, baik dari segi penulisan ataupun pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tak baku ialah kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan bahasa daerah bahkan bahasa asing, baik dari segi penulisan ataupun pengucapannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan pada kalangan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Sedangkan kata populer ialah kata yang biasa digunakan pada kalangan masyarakat. Demikianlah beberapa materi bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan baik dari penyampaian ataupun pengucapannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.